Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMPN 206 Jakarta. Perkenalkan, nama saya adalah Syauki Marsaramiza yang akan menjadi host pada podcast kali ini yang bernama CR atau kepanjangannya Seru Inspiratif Antar Ruang Topik. Kali ini saya sudah bersama dua narasumber kita yang dimana mereka adalah orang yang spesial nih, yaitu Bu Mutia dan Pak Imam. Untuk Bu Mutia dan Pak Imam bisa memperkenalkan diri dulu. Iya. Oke, terima kasih Ananda Syauki, luar biasa nih. Nama saya Pak Imam Arifuddin, saya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Ya, terima kasih Shoki. Saya Mutianisa Oktaviani, saya juga pengajar bahasa Indonesia di sekolah. Oke, terima kasih Pak Imam dan Bu Mutia yang telah memperkenalkan diri. Oke teman-teman semua, jadi Bu Mutia ini adalah pembina OSIS di SMPN 206 Jakarta pada tahun ajaran sekarang. Dan Pak Imam dulu juga ya Pak, pada tahun ajaran sebelumnya. Oke teman-teman semua, topik pembicaraan kita pada podcast kali ini yaitu tentang literasi dan juga tentang organisasi. Kita akan membahas nih ya Bu ya, bersharing-sharing, saling tanya jawab dan mengulik-ngulik nih secara lebih mendalam tentang literasi dan organisasi tentunya. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih ya Pak Bu, organisasi kan di sekolah kita ada banyak ya Pak Bu. Ada silat, ada pramuka, paskibra, dan yang akan kita bahas lebih dalam nih Bu, yang pastinya tentang OSIS dan MPK. Supaya masyarakat di luar sana bisa tahu, karena kan yang orang-orang tahu kan cuma sekolahnya doang ya Pak ya, masih belum tahu tentang organisasinya, maka pada podcast kali ini kita akan bahas. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, saya mau tanya dulu dong nih Bu. Apa nih yang menjadi percikan atau ide utama di balik inisiatif OSIS bikin podcast ini nih Bu? Dan kira-kira apa nih harapan terbesar dari Bapak dan Ibu setelah podcast ini tayang? Iya, oke. Ide awalnya adalah salah satunya adaptif ya. Salah satu pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik maupun guru di masa sekarang adalah pembelajaran digital. Podcast juga menjadi salah satu pembelajaran digital dan menjadi media yang bisa mengajarkan bagaimana cara berinteraksi, menerapkan komunikasi yang baik gitu ya, dan menjadi salah satu keunggulan sekolah pastinya ketika memiliki sebuah podcast gitu. Selain untuk melatih komunikasi tadi, dialog, melatih juga untuk memanajemen gitu. Dengan adanya podcast artinya belajar memanajemen suatu proyek gitu. Podcast ini juga sebagai suatu proyek yang memang harus dilakukan gitu, berkaitan dengan pembelajaran di era digital. Ya, dan diinisiasikan pada tahun ini. Tahun sebelumnya memang sudah direncanakan gitu ya, tapi karena berbagai macam kegiatan yang sangat padat, akhirnya baru bisa direalisasikan pada saat ini, dan ini sudah luar biasa. Dan harapannya adalah tadi di OSIS sendiri nantinya gitu ya, maupun bekerja sama dengan MPK dan organisasi lainnya bisa menjadi wadah di mana mengaspirasikan menjadi ruang dialog antar topik, mau itu eskul, mau itu OSIS, MPK, di mana mereka bisa berbagi pengalaman tentang meraih prestasi, pengalaman tentang berorganisasi tentunya, sehingga hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung kepada publik terutama siswa bisa disampaikan melalui podcast ini gitu, karena nantinya podcast ini akan kita publish di YouTube gitu kan. Artinya secara tidak langsung peserta didik bisa melihat, oh ternyata ada podcast ya, oh ternyata kita meraih prestasi ya, salah satunya melalui media podcast ini gitu. Silakan Pak Imam. Iya, baik. Podcast ini adalah ruang ya, semacam ruang atau wadah bagi semua warga sekolah sebenarnya, terutama untuk peserta didik baik kelas 7, 8 ataupun 9, untuk mewadahi bagaimana mereka bisa belajar
berorganisasi, kemudian juga belajar bisa menyuarakan. Karena di podcast ini kan lebih banyak ke keterampilan untuk merencanakan, kemudian keterampilan juga untuk berbicara, kemudian keterampilan juga nanti untuk eee, mempublikasikan seperti tadi kata Ibu Mutia, bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa disiarkan seperti nama podcast kita, siar. Si Jadi bisa disiarkan, bisa dipublikasikan ke khalayak karena, podcast ini adalah ruang yang sangat baik untuk anak-anak bisa belajar. Belajar berbicara, belajar menyampaikan apa yang telah mereka kerjakan di sekolah kepada orang tua mungkin yang selama ini mereka tidak mampu sampaikan secara langsung, kemudian lewat podcast mereka bisa untuk berbicara. Jadi podcast bisa jadi salah satu alternatif untuk siswa bisa menyampaikan apa yang mereka sudah kerjakan di sekolah, prestasi maupun rencana-rencana mereka di OSIS, MPK ataupun organisasi ekskul apapun di sekolah. Sehingga podcast ini terbuka untuk siapapun yang punya prestasi kemudian yang punya ide untuk digunakan. Siapapun silakan terserah bisa menggunakan podcast ini sebagai wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi. Sehingga harapannya lewat podcast ruang kecil ini anak-anak itu bisa kemudian jadi semacam pijakan awal untuk kemudian melangkah ke sesuatu yang lebih besar di luar sekolah sana. Kira-kira begitu, Safi. Oke, terima kasih Pak Imam dan Bu Mutia. Baik, Bu Mutia dan Pak Imam. Bu Mutia dan Pak Imam ini kan adalah sebagai nahkoda di OSIS dan MPK. Kita kan sekarang ini sedang menjalankan proses seleksi calon pengurus OSIS dan MPK baru nih, yang pasti prosesnya bakalan seru banget nih Bu. Menurut Pak Imam dan Bu Mutia sendiri, ada nggak nih resep rahasia yang paling penting untuk kita tanamkan di OSIS, Bu? Selain tanggung jawab agar mereka bisa tetap happy dan tidak burn out dalam menjalankan program-program sekolah. Karena yang saya lihat nih Bu ya Pak, anak-anak OSIS itu awal-awal doang Pak mereka semangat, tapi seiring berjalannya waktu mereka mulai malas atau kehilangan motivasi gitu Pak, malah terbawa arus oleh teman-temannya. Itu Pak. Dari Ibu Mutia, Pak Imam. Oh, Pak Imam dulu. Siap. Iya, OSIS atau MPK ataupun organisasi apapun sebenarnya memang ini bukan organisasi yang singkat hanya 1 bulan 2 bulan berjalan, tapi Tuh. 1 tahun ajaran sehingga butuh ketahanan dari anggota pengurusnya maupun BPH-nya. Oleh karena itu penting sekali untuk OSIS itu bisa buat meregulasi emosinya, juga mengatur waktunya supaya apa yang dikerjakan di organisasi itu juga tidak meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang pelajar untuk belajar mengerjakan tugas sekolah yang lainnya gitu. Jadi dari awal memang harus diniatkan bahwa ketika masuk ke organisasi itu adalah apa yang bisa saya berikan buat organisasi, bukan apa yang saya akan dapatkan dari organisasi. Karena itu 2 hal yang sangat berbeda. Jadi ketika niat awalnya sudah apa yang akan saya berikan, otomatis itu akan jadi hal yang sangat menguatkan nanti selama proses perjalanan mereka sampai di akhir kepengurusan selesai. Kira-kira begitu, Syauqi. Oke, terima kasih Pak Imam. Bu Mutia? Iya, mengenai ketahanan diri ya, kehilangan motivasi. Sebetulnya mungkin namanya perjalanan organisasi apapun, pasti ada titik jenuh gitu ya, pasti ada titik lelah di mana seseorang merasa sudah banyak melakukan sesuatu begitu ya. Tapi di OSIS sendiri dan MPK di awal seleksi pun ada seleksi wawancara gitu ya, di mana di seleksi wawancara itu sudah ditanyakan sejak awal ketika nanti menghadapi program-program OSIS sendiri dan MPK yang berkaitan dengan program sekolah tentunya gitu ya. Bagaimana mereka mengatasi gitu ya, mengatasi kelelahan mungkin pada saat bekerja gitu, pada saat menjalankan programnya. Dari pertanyaan itu harusnya sudah memiliki mawas diri gitu. Ada bentuk pertahanan-pertahanan atau ada bentuk regulasi emosi seperti yang Pak Imam sampaikan gitu ya. Dan itu harus disadari sejak awal oleh para pendaftar tentunya yang sekarang pengurus lagi baru. ingin mendaftarkan diri gitu ya. Dan juga menjadi perhatian para pesertanya gitu yang sekarang juga sedang menjabati atau menjabat sebagai pengurus organisasi. Nah, apa yang membuat
motivasi itu tidak hilang. Kalau Bu Mutia dari dulu ya, karena berorganisasi itu sudah sejak awal dilakukan gitu ya. Hanya memahami bahwa setiap yang kita lakukan itu adalah proses yang sangat berharga dan membentuk karakter diri tanpa terkecuali. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain gitu ya, apalagi ini sebuah organisasi, pasti akan ada pengaruhnya terhadap diri. Entah itu jiwa integritas, entah itu jiwa yang bertanggung jawab, kejujuran dan segala macam. Pasti ada efeknya ke dalam diri sendiri. Jadi yang mungkin salah satu bisa membuat kita terus bertahan gitu, kuat sampai akhir adalah meyakini bahwa setiap proses tidak akan sia-sia gitu. Betul. Baik, terima kasih Bu Mutia. Oke, Pak Imam dan Bu Mutia, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut pandangan Bapak dan Ibu, keterampilan non-akademik apa nih Bu yang paling berharga yang bisa kita petik untuk anak-anak supaya bisa lebih aktif nih Bu di OSIS, yang mungkin nggak diajarkan di dalam kelas tapi sangat berguna buat masa depan mereka? Iya, oke. Untuk keterampilan non akademik sebenarnya banyak sekali akan didapatkan anak-anak di kegiatan OSIS, MPK ataupun ekskul ya. Baik itu keterampilan buat menjaring pertemanan atau relasi misalnya kan, itu di kelas mungkin tidak akan pernah diajarkan bagaimana kita bisa mengenal anak-anak yang dengan karakter yang lebih spesifik. Itu mungkin kita hanya akan tahu ketika kita masuk ke organisasi. Sementara di kelas mungkin tidak akan begitu mengenal lebih detail ke karakter yang lebih dalam ke masing-masing personal. Tapi di organisasi kita mau tidak mau biasanya akan langsung mengenal itu secara secara berkelanjutan. Itu kita perlahan-lahan akan lebih mengenal anak-anak, kemudian bisa juga belajar untuk memahami bagaimana perasaan orang lain, belajar untuk juga kadang-kadang kita harus mengambil peran lebih banyak, dan di situ kita berproses membentuk karakter, kemudian bisa lebih semakin matang gitu. Karena di kelas itu mungkin kita tidak akan mendapatkan kematangan karakter itu secara utuh gitu, tapi ketika di organisasi kematangan karakter itu akan dibentuk gitu. Karena Shoki mungkin atau teman-teman Shoki sendiri mungkin bisa melihat gitu perbedaan anak-anak yang berorganisasi dengan anak-anak yang tidak berorganisasi gitu. Pasti akan terlihat bagaimana kesehariannya, pertemanannya, kemudian keberanian dia untuk tampil berbicara di depan banyak orang, itu akan sangat terlihat perbedaannya gitu. Kira-kira begitu Shoki. Oke, terima kasih Pak Imam. Untuk Bu Mutia? Ya, yang pasti kematangan dalam dinamika kelompok ya. Dinamika kelompok yang terjadi di kelas itu berbeda dengan di organisasi. Kenapa? Karena di kelas itu mungkin hampir semuanya akan suasananya sama gitu, karena murid yang sama gitu dengan persoalan yang sama. Tapi ketika di organisasi itu berbeda, persoalannya semakin meluas, persoalannya semakin kompleks gitu. Artinya apa? Keterampilan non akademik yang kemudian muncul adalah mereka belajar untuk menjadi orang yang solutif. Kalau menurut Bu Mutia itu belajar untuk menjadi orang yang menemukan solusi ketimbang mengeluh terhadap masalah. Kayaknya gitu. Kalau ketika kamu belajar di organisasi, ya katakanlah Showkick, misal ada kegiatan gitu ya. Ada masalah ini, kamu lebih cepat untuk merangkai solusinya seperti ini dan menyelesaikannya bersama tim gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam kelas gitu, atau mungkin terjadi di dalam kelas tapi tidak secara signifikan. Tapi kalau di organisasi melihat kegiatan yang begitu banyak, melihat program yang harus diselesaikan, karena kalian punya goals, punya tujuan yang sama. Untuk memecahkan itu kalian harus berjalan bersama-sama. Nah, itu yang mungkin tidak dirasakan ketika ada di kelas gitu. Tapi di organisasi kalian bisa merasakan itu. Betul. Sehingga perbedaannya begitu terasa. Jadi menurut Bu Mutia yang paling penting saat ini adalah orang akan berpikir solutif ketika dia sudah berada di organisasi gitu. Ya, betul. Betul sekali. Baik, Bu Mutia dan Pak Imam, sekarang kita akan menggeser sedikit nih Bu ke topik selanjutnya, yaitu tentang literasi.
Oke, Pak Imam dan Bu Mutia. Di tengah gempuran scroll TikTok dan IG yang cepat nih Bu ya, bagaimana cara kita nih Bu bisa merayu atau mengajak teman-teman di SMPN 206, tentunya tidak hanya di sekolah kita tercinta, tetapi anak-anak Indonesia lainnya, agar kembali jatuh cinta pada kegiatan membaca, menulis, atau literasi dalam bentuk lain yang lebih mendalam. Ada nggak nih dari Pak Imam dan Bu Mutia tips fun yang bisa kita coba supaya teman-teman yang menonton ini bisa mencobanya di rumah? Oke, siap. Eh, jadi selama ini mungkin kita terlalu asik mungkin ya dengan dunia yang terlalu sempit di rumah atau di sekolah, tapi kita lupa melihat bagaimana dunia di luar itu bekerja lebih cepat gitu daripada apa yang kita lihat di dalam. Jadi saya ingin berpesan bahwa jangan sesempit apa yang kita lihat sekilas pandang mata aja. Apa yang kita lihat mungkin teman-teman kita sama juga kok, nggak baca juga, tapi dunia di luar yang kita nggak tahu itu bekerja, maju, berkembang lebih pesat daripada apa yang kita lihat di sekitar kita gitu. Kalau ada pepatah bilang itu mengatakan bahwa jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Jangan cukup puas kamu hanya melihat di dalam sekolah. Di sekolah mungkin kita belum terlalu banyak berkembang literasi kita, tapi di luar sekolah kita itu jauh lebih berkembang. Oleh karena itu kita harus melihat ke sana sebagai sesuatu yang harus memotivasi kita. Karena kita sudah tertinggal, mau sampai kapan lagi kita tertinggal gitu. Meskipun mungkin di rumah kita nggak terbiasa, mungkin keluarga kita nggak terbiasa juga buat menyediakan bacaan di rumah, tapi kesadaran itu harus kita munculkan dari dalam gitu. Ketika kita scroll Instagram, TikTok ataupun media sosial yang lainnya itu juga mungkin kita perlu mencari-cari sesuatu yang lebih berdekatan dengan sastra, katakanlah misalnya akun-akun yang menyediakan quotes misalnya atau kata-kata inspiratif dari penulis-penulis itu juga bisa diikuti juga. Seperti misalnya yang bisa diikuti misalnya website atau akun media sosial kayak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa misalnya, atau influencer-influencer yang memang banyak menaruh perhatian di bidang sastra gitu. Jadi jangan hanya mengikuti akun-akun yang memang secara keseluruhan itu tidak hanya hiburan saja tapi tanpa melibatkan kita untuk belajar gitu. Kira-kira begitu, Soki. Iya, kalau menurut Bu Muti ya untuk mendekatkan diri dengan literasi gitu ya. Di era digital yang luar biasa seperti saat ini, tentunya tidak menjauhkan dari era digital ya, sama kayak seperti Pak Imam. Artinya memanfaatkan era digital itu untuk mendekatkan terhadap literasinya. Selain mungkin dengan follow akun-akun Badan Bahasa gitu ya. Sebetulnya secara tidak kita sadari gitu ketika kita follow akun-akun yang menghibur tadi, mereka juga menerapkan hal-hal yang berbau literasi kok gitu ya. Mereka untuk membuat sebuah konten saja perlu observasi. Untuk membuat sebuah akun yang istilahnya parodi-parodi saja mereka perlu menonton banyak hal. Secara tidak sadar itu pun sudah melakukan gitu bentuk literasinya tadi. Nah, berarti kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mendekatkan kita terhadap itu semua? Ya kita bukan hanya menjadi penikmat, tapi bisa saja kita yang jadi pelaku begitu. Kita mulai dengan podcast ini saja kan kita sudah artinya mempraktikkan apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu. Nah, mungkin bisa dengan seperti itu. Itu untuk literasi secara umum gitu ya. Secara khusus terhadap bacaan gitu ya. Pasti susah memulai sesuatu dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak terbiasa di dalam keluarganya gitu. Tapi kita bisa memulai dengan melalui pertemanan. Bu Muti ingat betul waktu zamannya Bu Mutia sekolah di SMP. Pertama kali suka baca itu karena malu aja. Teman-teman banyak yang suka baca. Pertama kali novel yang dibaca itu Harry Potter waktu itu. Yang mahal itu dan tidak bisa dibeli. Tapi akhirnya bisa tertular kenapa? Karena ternyata banyak yang
Apa ya, teman-teman itu banyak yang menularkan itu secara tidak langsung, kayak setiap hari aja ada pertanyaan, "Udah sampai mana bacanya? Udah sampai mana, novelnya? Udah novel apa yang dibaca?" Itu secara tidak langsung membuat, kok aku belum mulai apa-apa untuk baca gitu. Kok aku tidak membaca apa-apa. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu harus dimulai dan dibiasakan. Dimulai oleh siapa? Oleh orang yang melek terhadap bacaan tadi. Oleh orang yang mempunyai kesadaran untuk membiasakan membaca dan ditularkan pada teman-temannya. Nah, kita, Bu Mutia dan Pak Imam sedang mencari orang-orang itu di sekolah. Makanya nanti mungkin ada salah satu program yang kita ingin gencarkan ya Pak Imam. Sebetulnya program literasi atau program sastra itu udah kita gencarkan melalui klub literasi dengan adanya drama, dengan adanya pembacaan puisi dan segala macam. Tapi mungkin kesini orangnya hanya itu-itu saja. Berarti PR-nya adalah belum bisa menularkan pada orang banyak gitu. Nah, ke depan kita mau berubah nama, tapi mungkin kegiatannya lebih kompleks terhadap sastra gitu. Membiasakan membaca dan menularkan kegemaran membaca itu sulit, tapi bisa dilakukan jika bersama-sama. Coming soon setelah podcast ini kita mau meluncurkan Rubasa ya, Ruang Bahasa dan Sastra di 206, dan mudah-mudahan melalui Rubasa nanti bisa menularkan kebiasaan membaca dan menaikkan nilai literasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia dan Pak Imam. Pak Imam dan Bu Mutia ini kan jagonya merangkai kata ya Bu ya, Pak. Menurut Bapak dan Ibu sendiri, gimana nih cara kita supaya bisa menemukan genre atau jenis bacaan yang benar-benar klik sama kita nih Pak, Bu? Karena banyak nih Bu, teman-teman nih di sana yang di luar pada ngomong ke saya, aduh Ki, malas banget nih baca, nggak seru, bosen, mending kita main Roblox aja. Karena kan Roblox lagi viral nih Bu ya. Ada nggak nih dari Pak Imam sendiri dan Bu Mutia tips atau jurus jitu gitu Bu, mencari jodoh bacaan yang pas dengan diri kita gitu Pak? Ya, ini pertanyaannya sulit sekali dijawab kayaknya. Tapi gini, intinya adalah pertama jangan alergi sama buku itu dulu. Terus yang kedua, kita nggak perlu baca banyak buku sebenarnya untuk mencintai membaca atau kepada buku sebenarnya. Karena ketika kita sudah menemukan buku yang memang pas di kita, entah genre itu horor, entah itu detektif ataupun sejarah misal ataupun genre lainnya, itu kita hanya perlu membaca atau menemukan satu buku yang benar-benar kita suka untuk kemudian kita bisa tertantang untuk membaca buku-buku yang lainnya sebenarnya Ki. Jadi yang pertama jangan alergi dulu sama buku karena buku itu tidak membuat kita sakit atau apa. Tapi cobalah untuk sesekali kamu ke perpustakaan misalnya, kalau kamu di rumah nggak ada buku, coba ke perpustakaan. Kalau kamu lagi galau atau apapun, temukan alasan buat kamu ke perpustakaan. Coba cari-cari buku yang di situ yang menurut kamu menarik, karena di perpustakaan kita juga semakin banyak koleksi Iya. bukunya. Kemudian ya mungkin kamu hanya perlu menemukan satu buku saja yang paling kamu klik gitu di perpustakaan ataupun di sekolah, untuk kamu bisa menemukan buku-buku lainnya yang lebih menarik sebenarnya. Jadi itu mungkin yang dari Pak Imam. Iya, tidak jauh berbeda sih ya. Artinya mulai suka dulu membacanya gitu. Tidak mengkotak-kotakan, oh aku suka horor, oh aku suka komedi, oh aku suka romantis gitu ya. Ketika kamu pada akhirnya suka membaca, bacaan apapun nanti akan masuk sendiri pada akhirnya gitu ya. Tapi memang untuk memulai gitu ya Pak Imam, memulai suatu bacaan itu kalau tidak suka terhadap karyanya gitu ya, maksudnya secara keseluruhan pada akhirnya nanti membuat bosan gitu. Kalau Bu Mutia sih dulu banget ya pengalaman aja gitu, ketika kok kayak terlalu menjenuhkan ya. Yang penting tidak berhenti. Ya, tidak berhenti membaca. Oke, kita berhenti membaca novel itu, tapi memulai dengan yang lain gitu. Nggak ada salahnya juga ketika kita merasa kayaknya novel ini
atau cerpennya tidak masuk deh sama aku. Kamu berhenti terus kamu mulai membaca yang lain. Tapi jangan pernah berhenti membacanya. Jadi jangan berhentikan aktivitasnya. Kamu berhenti untuk membaca novel yang tidak sesuai sama genre kamu ya nggak apa-apa. Tapi bacanya tetap dilanjut gitu. Jadi ya tadi explore aja. Kan banyak bukunya. Mungkin kalau untuk anak-anak biasanya lebih ke yang cover ya, Boy. Oh covernya menarik nih, biasa gitu. Hmm. Oh covernya menarik nih, oh ada ilustrasi di dalamnya. Mungkin bisa mencoba yang seperti itu dulu. Makanya Bu Mutia nggak pernah menyalahkan anak-anak ketika ditanya siapa yang suka baca di rumah dalam seminggu. Saya Bu baca apa? Komik. Silahkan, silahkan. Tapi lebih dianjurkan nanti coba ya baca cerpen ini. Untuk pengajar mungkin bisa kayak lebih merekomendasikan gitu kayak coba deh kamu baca buku ini. Kalau nggak tertarik nanti kita cari yang lain gitu. Jadi artinya tadi tidak berhenti pada kegiatan dan aktivitas bacanya. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan genre-nya ya cari yang lain tapi tidak berhenti pada kegiatan baca tadi gitu. Baik, baik. Ya Bu, terkadang tuh saya masih ngerasa awal-awal tuh apa ya, males gitu Bu, masih kurang semangat untuk memulai membaca. Tapi setelah ketemu teman-teman yang sefrekuensi dengan saya Bu, yang suka membaca, saya jadi ikut tertarik gitu Bu. Seperti yang dikatakan Pak Imam, merasa tertinggal gitu. Jadi caranya teman-teman semua kalau dari saya sih yang pertama harus harus dipaksa dan yang kedua terpaksa dan yang ketiga akan menjadi terbiasa gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah kegiatan literasi itu harus selalu di sekolah? Coba dong kasih satu ide kegiatan literasi yang paling asik nih yang bisa kita lakukan saat weekend atau di rumah bareng teman-teman atau keluarga nih Bo, yang jauh dari kesan tugas sekolah supaya hari libur kita nih Bo nggak sia-sia gitu ya kan, daripada bermain game mulu lebih baik kita mencari kegiatan yang literasi yang asik nih Bo. Dari Pak Imam. Iya, oke. Ini kegiatan di weekend ya. Memang literasi itu kan nggak harus kegiatan yang dilakukan selalu di sekolah gitu. Karena bisa dilakukan di manapun untuk apa kegiatan apapun gitu. Ketika di rumah misalnya entah pas waktu libur atau apapun sebenarnya eh literasi itu kan sebenarnya membangun kita untuk bisa semakin apa ya, semakin berpikir kritis terhadap apa yang disajikan dalam ruang-ruang yang kita lihat gitu, entah di buku, entah juga di berita di televisi, entah di sosial media gitu. Jadi ketika kita misalnya weekend di rumah scroll-scroll HP, entah di media sosial atau apapun gitu, ya kita harus memanfaatkan itu sebagai ruang yang untuk bertanya sebenarnya, benarkah apa yang saya baca ini gitu. Jadi kita tidak langsung menerima begitu aja atas apa yang diberikan oleh orang lain. Karena kalau kita menerima berita apapun misalnya dari sosial media begitu saja tanpa kita mempertanyakan kebenarannya, bisa jadi kita akan seperti apa ya, seperti keranjang yang masuk apapun itu ke dalam diri kita tanpa kita bisa menyaring. Nah, kalau kita udah terbiasa buat membaca, harapannya adalah tidak semua hal-hal itu bisa kita masukkan ke dalam kepala kita, tapi kita bisa menyaring dengan benar gitu. Ini bisa kita terima, ini tidak perlu kita terima. Dan pada akhirnya adalah kita bisa untuk lebih apa ya, menyeleksi tentang kebenaran gitu. Apakah ini sesuatu yang bisa kita terima atau tidak. Sehingga di masa depan itu kita tidak mudah untuk terjebak dalam satu situasi yang membuat kita tertipu misalnya dari orang lain gitu. Tapi memang untuk games itu ya apapun bisa kita lakukan sih. Kalau Pak Imam biasanya sama anak-anak gitu ya games-games sederhana sih kayak misal sekedar dengan makanan atau buah-bahan gitu. Literasi itu kan nggak sekedar membaca gitu, tapi juga bisa dengan benda apapun yang kita lihat misalnya gitu bisa kita manfaatkan untuk bertanya gitu, mempertanyakan sesuatu ini kepada anak-anak kita, mengapa buah kalau belum matang misalnya berwarna hijau, setelah matang berwarna kuning, terus kemudian apakah apa yang terjadi kalau misalnya warna merah kita campur dengan warna hijau, itu kan sesuatu yang aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah sebagai satu bagian kecil sebenarnya kalau kita bersama dengan rumah. Kebetulan itu contoh kalau Pak Imam lakukan di rumah bersama dengan anak-anak gitu. Tapi kalau dengan anak-anak remaja mungkin Shoki dan teman-teman punya cara sendiri nih.
Kalau mengenai cara apa tadi Kegiatan literasi. kegiatan literasi ya. Tadi betul kata Pak Imam, literasi bukan hanya sekedar membaca, justru lingkup yang lebih luas adalah literasi adalah ketika kamu bisa menerapkan hal baik dari yang kamu ketahui, entah itu dari bacaan ataupun dari tontonan dari yang kalian dengar. Artinya tadi perlu disaring, terus kalian mengetahui, oh ini yang benar, ini yang salah, dan sampai pada tahap pemahaman dan sampai pada tahap di mana kalian bisa merealisasikan tujuan literasi itu sebetulnya. Nah, kalau kegiatan literasi yang biasa dilakukan Bu Mutia terhadap anak-anak sih, ya tidak jauh dari membaca ya, karena setiap malam kadang yang bergantian antara Bu Mutia dengan suami tuh selalu bergantian membacakan cerita untuk anak-anak, atau tidak hanya membaca tapi bisa sharing. Jadi mereka bercerita dengan menceritakan kegiatan mereka sehari-hari saja, menurut Bu Mutia itu sudah membuka salah satu kebiasaan literasi mereka. Misal kayak pertanyaan hari ini bagaimana sekolahnya, hari ini bisa diceritakan kamu melakukan apa saja gitu ya. Berbagi diskusi. Itu untuk di lingkup keluarga yang bisa dilakukan. Jadi ya kadang Bu Mutia dengar dari anak-anak di sekolah bagaimana mereka segitu tertutupnya dengan keluarga gitu ya. Ketika ditanya emang tidak pernah bercerita, tidak Bu. Ketika sudah malam masuk ke kamar masing-masing dan selesai. Iya. Nah itu yang mungkin pola-pola yang di keluarga itu yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kegiatan literasi pada akhirnya nanti di masyarakat umum, entah itu di sekolah atau di luar daripada itu. Nah untuk kegiatan literasi sendiri di luar daripada di lingkup keluarga dan sekolah, kebetulan suami Bu Mutia dan Bu Mutia punya satu komunitas di mana komunitas itu bisa buat berbagi sharing tentang buku yang kita baca, tentang keadaan di negara kita saat ini dan segala macam. Nah, ini yang penting dari sebuah diskusi, Syauki. Bu Mutia merasakan sekali suka baca di SMP, suka baca di SMA, ternyata tidak berpengaruh sebegitu besarnya terhadap dunia baca dan dunia literasi tadi. Tapi ketika kita bisa diskusi, membuka cakrawala pikiran kita, ya karena setiap orang pada akhirnya punya pendapat masing-masing bahkan dari satu bacaan gitu. Katakanlah misal kita membahas kasus sekarang yang lagi viral tentang merokok di sekolah, lalu bagaimana seorang kepala sekolah dituntut gitu ya. Dan banyak pada akhirnya orang berdiskusi terbuka tentang itu. Nah, diskusi itulah yang membuka kita pada akhirnya menjadi orang yang berpikir kritis, menjadi orang yang pada akhirnya berani mengemukakan pendapat, tapi pada tempat yang tepat gitu. Jadi saran Bu Mutia untuk meningkatkan kegiatan literasi itu nggak bisa sendiri gitu. Justru kamu butuh teman buat sharing, buat diskusi. Entah itu berdua, bertiga, tapi kamu punya pandangan yang terbuka pada akhirnya, karena setiap kita, Bu Mutia dari tadi ngomong sama Pak Imam, walau mungkin tujuannya satu gitu, tapi cara bicaranya kan berbeda gitu ya. Begitupun kamu, pasti pendapatnya berbeda. Artinya dari duduk di sini bersama-sama aja sudah terbuka berbagai macam sudut pandang gitu. Nah, itu yang Bu Mutia rasa kurang digerakkan, entah itu di lingkup sekolah atau lingkup masyarakat. Bisa ditanya berapa banyak komunitas atau berapa banyak kelompok yang membuka diskusi gitu. Bu Mutia rasa tidak banyak. Nah, itu yang mau ya minimal di sekolah lah dibentuk itu gitu, Syauki. Oke. Jadi untuk teman-teman semua nih yang masih bingung kalau hari libur ya Bu, atau hari weekend, bingung masih mau ngapain atau istilahnya masih gabut lah, boleh nih dicoba tips dari Pak Imam dan Bu Mutia. Oke, Pak Imam dan Bu Mutia, sebagai penutup nih, khusus untuk teman-teman kita kelas 7 dan 8 yang baru bergabung di OSIS dan MPK, dan juga yang masih galau nih Bu, yang masih pelin-pelan, masih bingung nih mau ikut organisasi atau fokus belajar aja, boleh nggak
satu kalimat power up atau quotes andalan dari Bapak dan Ibu supaya bisa memotivasi mereka agar mereka yakin bahwa menjadi pelajar yang aktif berorganisasi itu pilihan yang terbaik. Saya singkat aja. Lakukan sekarang, gabung dengan organisasi sekarang, atau kamu akan tertinggal dari teman-teman dan masa depan. Hehehe, keren. Luar biasa ya. Luar biasa Pak Imam. Satu tetes bakal jadi kobakan, tapi beribu-ribu tetes jadi lautan. Artinya kalau sendiri ya cuma di situ aja, tapi kalau kamu beramai-ramai, kita bisa bangun sesuatu yang lebih luas daripada itu. Oke, baik Pak Imam dan Bu Mutia, podcast hari ini sangat seru banget Bu ya, dan sangat menginspirasi banget nih Bu. Terakhir dari Pak Imam dan Bu Mutia sendiri, apa nih rencananya untuk podcast kita ke depannya? Apakah akan ada episode selanjutnya? Ataukah kita akan mengundang bintang tamu yang gak kalah seru nih dari podcast kita hari ini? Boleh dong di-spill dikit? Iya, kalau dari PM yang jelas podcast ini sebenarnya seharusnya lebih banyak mewadahi kalian anak-anak peserta didik yang ada di sini sebenarnya. Makanya nanti ke depan harapannya lebih banyak teman-teman dari kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 baik di organisasi ataupun ekskul itu yang bisa berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi kisah berprestasinya di sini misalnya. Sehingga untuk ya kalau Pak Imam Bu Mutia nanti ke depan mungkin akan lebih banyak di belakang layar. Ya betul. Ke depan Bu Mutia tidak bisa menjanjikan, tapi yang pasti harus duduk di sini adalah anak-anak OSIS atau MPK yang harus berbagi pengalaman nyatanya. Kalau tadi kita kan berbicara sebagai pembimbing gitu ya, sebagai pembina, tapi anak OSIS dan MPK yang harus mengutarakan pengalaman-pengalamannya ketika menjadi pelaku di dalam organisasi gitu. Oke, terima kasih kepada Pak Imam dan Bu Mutia nih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bisa hadir pada podcast kita yang pertama ini, yaitu CR atau kepanjangannya Seru Inspiratif Antar Ruang Topik. Oke, teman-teman semua, sekian dari podcast kita yaitu CR. Semoga apa yang telah kita sharing-sharing, yang telah kita berbagi, yang telah kita bahas nih Bu, bisa bermanfaat untuk generasi muda Indonesia. Dan juga semoga visi dan misi negara kita yaitu Indonesia Emas 2024-5 bisa tercapai nih Bu. Amin. Oke, sekian dari kita. Sebelum kita tutup, saya ada pantun dulu nih Bu untuk sekolah tercinta kita. Dicakepin ya Bu. Ke rumahnya Tata sama si Tuti. SMPN 206 Jakarta selalu di hati. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.